Selamat pagi anggota PKLU GBB dimanapun berada. Pagi ini tanggal 2 Juli 2024 kita melaksanakan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya memperkenalkan diri, nama Iwayan Oke, anggota PKLU GBB Jemaat Jatipon Mupal Bekasi. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melaksanakan sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5 saya baca dari TB2. Firman Tuhan menyatakan, kasih setia Allah dan ketegaran hati nurani. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah akan aku, ya Tuhan, bila Engkau bermurah hati terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku bila Engkau menyelamatkan mereka, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu dan bersukacita dalam sukacita umat-Mu, serta bermegah bersama milik-Mu sendiri. Renungan pada pagi hari ini sesuai dengan SBU, temanya pegang firman Tuhan, lakukan keadilan. Ayat ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kata-kata indah tentang keadilan seringkali mendorong kita untuk memiliki harapan kiranya keadilan terwujud nyata di bumi Indonesia. Ada begitu banyak harapan agar hak-hak seseorang diperoleh secara adil. Namun tidak jarang ditemukan bahwa dunia peradilan pun menghadirkan keputusan yang tidak adil. Uang dan tahta dianggap berpengaruh atas sebuah keputusan peradilan. Masihkah suara hati orang-orang menyebut dirinya beriman berdampak pada pilihan-pilihan hidup untuk berlaku adil? Masihkah mereka berpegang pada hukum? Bagaimana peran lembaga keumatan, dalam hal ini gereja, untuk membekali dan mendampingi warganya dalam menghidupi dan menegakkan kebenaran dan keadilan di era digital seperti sekarang ini? Israel memiliki karakteristik sebagai umat yang keras tengkuk. Mereka suka memberontak dan berlaku tidak setia. Namun kesetiaan Tuhan terus berpegang dan berlangsung atas mereka. Ia selalu mengampuni dan menghendaki agar bangsa ini berpegang pada hukum dan melakukan keadilan. Orang yang berlaku adil berarti berpihak pada kebenaran, karena hati mereka cinta akan firman-Nya. Kebenaran berasal dari kata Ibrani tsedakah, yang diterjemahkan dengan arti lurus dan menunjuk pada standar yang seharusnya. Bandingkan Imamat 19 ayat 36. Kebenaran merupakan standar perilaku pengikut Kristus. Bila dalam sebuah sengketa, maka para pelaku kebenaran tidak boleh berpihak kepada orang karena kekayaan atau kuasanya, melainkan memiliki hati nurani yang bersih, yakni demi kebenaran itu sendiri. Di sepanjang hari pemberian Tuhan,
Ketika mata tertuju pada berita-berita ketidakadilan di depan mata, juga melalui media sosial, maka kita sebagai warga gereja terpanggil untuk menyuarakan kebenaran. Belalah hak orang lemah, berlakulah jujur, tulus dan lurus, sebarkan kabar yang membawa damai sejahtera agar firman Tuhan dihidupi dan kita teguh berpegang kepadanya. Demikian renungannya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Untuk itu mampukan kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu serta melakukan keadilan yang tulus. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk anggota PKLU yang sakit diberikan pemulihan, yang berkekurangan dapat dicukupkan, dan yang menghadapi masalah dapat diselesaikan masalahnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepadamu agar Dewan PKLU dapat melaksanakan program sinodal, serta untuk pengurus pelkat PKLU baik di tingkat jemaat maupun mupel dapat melaksanakan programnya juga. Ampuni dosa kami, inilah doa kami yang kami alaskan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.